help me out? No. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih dari film yang berjudul Storks. Film ini menceritakan kisah seorang anak yang kesepian dan meminta adik kepada orang tuanya. Namun mereka tidak bisa, dan akhirnya tidak sengaja si bocah menemukan sebuah brosur di mana bisa memesan seorang bayi dari pegunungan Bangau. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan burung bangau pengantar bayi yang tinggal di Gunung Bangau, di mana para bangau harus melewati tantangan untuk mengantar si bayi sampai ke keluarganya. Oleh karena itu, demi kesejahteraan para bangau, mereka beralih menjadi kurir paket bernama Corner Store. Salah satunya bernama Junior. Ia berhasil mengantar paket yang ke1.000.000 kali, lalu ingin merayakannya. Namun teman-temannya memiliki kesibukan masing-masing. Walaupun begitu, ada Pigeon nih yang terus bercerita supaya Junior tertarik, tapi Junior tidak meresponnya. Ditambah bos Corner Store bernama Hunter memanggilnya ke ruangan, di mana ia menceritakan keberhasilan idenya tentang layanan kurir bayi yang diganti kurir paket. Berkat idenya, Senin nanti di acara StoreCon, Hunter akan naik jabatan menjadi chairman. Lalu yang mengganti posisinya adalah Junior. Namun sebelum itu Junior harus lebih dulu nih mengurus Tulip. Ia gadis yatim piatu yang tinggal di sini. Dikarenakan saat Tulip masih bayi, Jasper kurirnya menghancurkan lampu yang berisi alamat keluarganya. Jadi para bangau tidak bisa mengantarnya dan membiarkan Tulip tinggal selamanya 18 tahun, yang mana umurnya sudah cukup dikembalikan ke dunia manusia. Selain itu, Tulip juga mempengaruhi laba perusahaan sehingga ia layak disingkirkan. Di sini Junior yang mengerti langsung memanggil Tulip yang saat ini ngetes jetpack buatannya untuk ia gunakan bersama unggas yang tidak bisa terbang. Padahal sudah tersedia nih ember mobilisasi. Namun Tulip ingin menunjukkan alat ciptaannya yang berfungsi. Malangnya jetpack tersebut membakar setengah pabrik. Momen yang tepat nih untuk memecat Tulip, tapi Junior tidak sanggup untuk mengatakannya. Jadi memberinya tanggung jawab baru, yaitu menjadi ketua pengatur surat, dengan syarat ia tidak boleh keluar dari ruangan. Di mana Tulip menantikan surat yang tidak kunjung datang, lalu mengisi waktunya dengan berakting seolah memiliki rekan kerja. Di sisi lain, bocil bernama Nate bermain agen mata-mata bersama orang tuanya. Dr. LaFreeze, you may help me out. No. Yang mana orang tua Nate lebih memilih mengurus pekerjaannya, lalu menjanjikan pada Nate 5 menit lagi mereka akan selesai. Sayangnya hanya janji belaka. Nate pun akhirnya kecewa. Ditambah ia iri melihat kakak adik saling bercanda. Jadi dia meminta pada orang tuanya nih seorang adik. Namun mereka menjelaskan sudah cukup memiliki Nate saja. Sedangkan di sini Nate merasa kesepian, lalu pergi ke gudang membongkar kenangan masa kecilnya, bersamaan menemukan brosur bangau pengantar bayi. Bahkan di situ ada cara untuk mendapatkannya, yaitu mengirimkan sebuah surat. Saat itu juga Nate menuliskan surat nih, lalu ia kirimkan lewat pos. Hingga surat Nate sampai ke tangannya Tulip. Di saat yang sama Junior melaporkan pada Hunter kalau ia berhasil mengatasi Tulip. Jadi Hunter menjelaskan tugasnya nanti sebagai bos. Tiba-tiba Junior melihat tanda peringatan dari CCTV.
di mana terlihat Tulip memasuki pabrik bayi. Secepatnya Junior menutupinya dari Hunter, lalu pamit undur diri untuk mencegah Tulip. Yang sayangnya Junior terlambat. Surat dari Nate sudah dimasukkan ke mesin. Sayangnya tombol off mesinnya ada di balik gerigi. Mau tidak mau Junior memakai sayapnya. Ia membuat mesinnya berhenti. Meskipun sayap Junior harus patah, lalu mengajak Tulip pergi nih bersamaan pot bayi keluar. Kemudian Junior dan juga Tulip membawa pot tersebut menaiki lift, di mana Pigeon masuk lalu berbasa-basi dengan mereka. Sebisa mungkin Junior dan juga Tulip meladeninya hingga lantai yang dituju. Herannya Pigeon mencium aroma mencurigakan dari mereka. Sementara itu Junior dan juga Tulip menyembunyikan potnya di ruangan Tulip, yang mana Tulip penasaran nih dengan si bayi. Secepatnya Junior larang atau kejadian seperti Jasper terulang, sehingga Junior memutuskan yang akan mengantar potnya ke Nate. Sedihnya ia tidak bisa karena sayapnya patah. Tiba-tiba Junior melihat pesawat buatan Tulip, lalu mengusulkan menggunakan pesawat tersebut. Padahal Tulip sudah merencanakan untuk tujuan lain. Walaupun begitu ia rela nih demi mengantar si bayi bertemu keluarganya. Tidak lama Junior dan juga Tulip berangkat. Bersamaan Jasper melihat kepergian mereka. Di sisi lain Nate membawa perkakas ke belakang rumahnya sambil melewati orang tuanya yang sedang bekerja. Jadi ayahnya pergi mengecek Nate yang saat ini membuat pendaratan untuk Bango pengantar bayi. Di situ ayahnya memberitahu nih kalau Bango tidak lagi mengantar. Namun Nate tetap mengerjakannya supaya ia sibuk seperti ayahnya hingga ayahnya berkedip Nate sudah masuk kuliah. Ia membuat ayahnya tidak jadi bekerja nih. Di waktu yang sama Pigeon mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Junior dan juga Tulip. Yang sekarang ini Junior ingin cepat-cepat mengantar si bayi supaya dapat gelar bos. Padahal begitu ditanya alasannya ingin menjadi bos oleh Tulip, Junior tidak tahu jawabannya. Bahkan ia jadi emosi dan nyaris mencelakai Tulip. Tiba-tiba Tulip menyadari nih bayinya tidak bersuara. Di sini Junior berasumsi bayinya tidur sehabis menangis. Ia membuat Tulip overthinking, jadi melepas kemudi pilot untuk mengecek potnya. Ia mengakibatkan pesawatnya jatuh. Meskipun begitu si bayi dalam kondisi aman dan menggemaskan. Lalu Junior memutuskan akan mengantarnya sendiri. Ia menurut Tulip ia menghancurkan tim, padahal yang sesungguhnya yang menghancurkan semuanya adalah Tulip. Jadi Junior meninggalkannya sendirian. Tidak lama Junior berjalan, tiba-tiba datanglah segerombolan serigala mengepungnya, lalu membuatnya pingsan dan dibawa ke gua, di mana ia diikat terbalik bersama Tulip. Sedangkan si bayi dibawa oleh alfa serigala serta kawanannya. Mereka pun rebutan siapa nih yang memakannya duluan. Ia membuat si bayi tertawa menggemaskan. Seketika para serigala yang melihatnya terpesona sekaligus jatuh cinta, bahkan memutuskan si bayi bagian dari serigala. Namun salah satu serigala mencoba menakutinya. Jadi si alfa memukulnya yang membuat si bayi tertawa lagi. Tiba-tiba Tulip ngide nih ikutan memukul Junior. Dan benar aja si bayi tertawa juga. Oleh karena itu Tulip meminta dibebaskan supaya leluasa memukul Junior. Yang ternyata itu hanya tipu muslihat Tulip untuk kabur bersama Junior. Lalu mereka menghancurkan jembatan yang dilewati. Hebatnya para serigala memiliki hidden formasi untuk mengatasinya. Sound like a monkey. Kemudian menyusul Junior dan juga Tulip yang akan menaiki pesawat. Malangnya Tulip terperosok ke dalam lubang, sedangkan Junior sudah lebih dulu nih di pesawat. Ia pun kembali menyelamatkan Tulip yang nyaris diterkam oleh serigala. Let's go. Di sisi lain, ibunya Nate terkejut melihat suami serta anaknya mau menghancurkan cerobong asap rumah mereka, dikarenakan Nate akan menggantinya dengan seluncur yang menurut ibunya gila. Di sini suami menjelaskan kalau mereka bisa membangun cerobongnya lagi, tapi tidak bisa menggantikan waktu bersama anak mereka, yang membuat si ibu sadar nih, jadi meninggalkan pekerjaannya untuk menghancurkan cerobong asap.
Kembali ke Junior dan juga Tulip, mereka lagi kebingungan menghadapi bayi yang rewel, sehingga mereka bergantian untuk menghiburnya. Terlihat Junior menyukai si bayi, tapi ia menutupinya dari Tulip. Di waktu yang sama, Pigeon menyelidiki jejak yang ditinggalkan oleh Junior dan juga Tulip. Ia pun bertanya nih ke penduduk sekitar. Kemudian malam harinya Junior menjelaskan rencana besok pagi mereka harus pergi ke pelabuhan. Dengan begitu secepatnya ia akan menjadi bos nih. Yang lagi-lagi Tulip menanyakan pada Junior alasannya, yang dia sendiri pun tidak tahu. Sedangkan jika Tulip yang jadi bos, ia memiliki jawabannya sendiri. Ia membuat Junior takjub. Lalu Tulip menjelaskan alasannya membuat pesawat, yaitu mencari orang tuanya dengan pecahan yang tersisa. Yang artinya Tulip mengorbankan pesawat demi bayi lain, sehingga Junior memperbolehkan memberi nama pada si bayi, yang diberi nama Diamond. Setelah itu mereka tidur. Namun di tengah malam Diamond menangis. Ia meminta diayunkan. Mau tidak mau Junior dan juga Tulip bekerja sama mengayunkannya. Sialnya dari jauh Pigeon melihat mereka, lalu kembali ke corner store untuk melapor pada Hunter, di mana Hunter berterima kasih bahkan memanggil Pigeon bos. Sebelum itu terwujud, mereka harus menghentikan Junior dan juga Tulip dengan segala cara agar mereka ke corner store. Di satu sisi Junior dan juga Tulip berangkat ke pelabuhan sambil Tulip bersusah payah menyuapi Diamond. Bersama Nate dan juga orang tuanya membangun pendaratan bangau. Yang pada akhirnya Diamond mau makan setelah dibuatin mainan. Sedangkan orang tua Nate berhasil mewujudkan pendaratan yang diimpikan oleh anaknya. Bersamaan Pigeon mengubah alamatnya Diamond, yang mana Junior dan juga Tulip tidak menyadarinya. Padahal mereka sudah tiba di pelabuhan, lalu mengendap-endap ke kapal. Sayangnya Diamond merengek, yang membuat mereka nyaris ketahuan oleh petugas. Ternyata alasan Diamond menangis ingin digendong oleh Junior. Begitu ia sudah tenang, kapalnya jalan nih. Seketika Junior dan juga Tulip mengejarnya. Bersamaan pasukan serigala datang. Sayangnya Junior harus melewati pabrik kaca, yang mana itu kelemahannya karena tidak bisa melihat. Jadi Tulip memandunya nih. Left, right, straight, right, left. Malangnya Junior dan Tulip tetap dikepung oleh serigala. Ditambah Jasper muncul lalu membawa mereka ke kapal, di mana Jasper mengakui dirinya bersalah sudah memecahkan lampunya Tulip. Meskipun begitu, bertahun-tahun ia kumpulkan pecahannya, tapi ia tidak bisa menemukan satu pecahan lagi yang ternyata ada pada Tulip, sehingga alamat keluarganya utuh. Namun ia lebih memilih mengantar Diamond dulu, yang tentunya Junior tolak karena bisa mengantarnya sendiri. Lagi pula seharusnya Tulip dipecat dari corner store. Dengan begitu semuanya tidak akan terjadi, yang membuat Tulip bersedih nih. Jadi Junior menghiburnya kalau ia akan segera bertemu keluarga aslinya. Dengan berat hati Tulip berpamitan pada Diamond, lalu berangkat bersama Jasper ke alamat yang dituju, di mana Jasper merekam video untuk mengabadikan momen Tulip bertemu keluarganya. Padahal sebenarnya Tulip masih teringat oleh Diamond dan juga Junior, sehingga ia pergi begitu saja. Di sisi lain, Junior mengetuk pintu sebuah rumah. Begitupun rumahnya Nate diketuk oleh seseorang yang ternyata polisi. Sedangkan Junior disambut oleh Hunter yang langsung memecatnya karena Pigeon merencanakan semuanya. Ditambah Diamond diambil alih oleh Penguin untuk merawatnya, sementara Junior diikat lalu ditinggal di rumah tipuan. Sedangkan Nate mendapat teguran dari polisi kalau seluncurannya mengganggu, padahal ia membuatnya untuk si adik. Namun sekali lagi orang tuanya menjelaskan tentang bangau yang tidak mengantar bayi, yang membuat Nate harus menerima kenyataan nih tidak akan pernah memiliki adik. Ia pun akhirnya membuang properti untuk penyambutan calon adiknya. Sementara itu Tulip pergi mendatangi alamat Diamond, di mana ada Junior yang lagi diikat. Meskipun begitu mereka harus bergegas nih ke corner store dengan cara bersembunyi di paket. Tidak lama mereka tiba. Bersamaan acara StockCon dimulai, acara yang sudah dinantikan oleh Junior.
Sekaligus Hunter memperkenalkan kotak bulat untuk mengirim paket. Namun Junior dan juga Tulip harus fokus menyelamatkan Diamond. Tiba-tiba mereka ngide menggunakan kotak bulat untuk menembus keramaian. Dan benar aja mereka berhasil nih ke tempat para penguin. Kemudian merebut kembali Diamond. Lalu Junior dan juga Tulip menggunakan kotak bulat lagi. Namun kali ini sambil berdebat siapa yang mengantar Diamond. Yang akhirnya mereka ketahuan seketika Junior dan juga Tulip kabur ke pabrik bayi, di mana mereka dikepung oleh para bangau. Ditambah Hunter meminta Diamond, sekaligus mengatakan Junior masih bisa jadi bos. Yang sayangnya Junior sudah tidak tertarik. Ia lebih memilih mengaktifkan mesin bayi dari jutaan surat yang terabaikan. Sehingga tercipta para bayi imut yang membuat Hunter frustasi tidak bisa menghentikannya. Ia pun mundur begitu saja. Sedangkan Junior dan juga Tulip meminta bangau lainnya menangkap bayi. Karena mesinnya overload, tiba-tiba Hunter muncul dengan menaiki mesin capit raksasa. Ia akan menghancurkan mesin bayi. Namun alat pengendali mesinnya ada di luar yang dimainkan oleh Diamond. Sehingga Hunter terjun dari Gunung Bangau bersama kantor Cornerstroke. Sialnya di detik-detik terakhir Hunter menarik Junior dan juga Tulip. Syukurnya Junior masih bisa terbang karena sayapnya sudah baikan. Lalu Junior memberikan pengumuman untuk bangau lainnya kalau jasa antar bayi adalah tugas utama mereka. Oleh karena itu sudah sepatutnya mereka mengantar bayi bertemu keluarganya, meskipun kembali ke cara yang klasik memakai selimut bayi. Di mana Nate melihat para bangau terbang. Secepatnya ia menyalakan sinyal pertanda supaya Junior mendarat. Kemudian Junior menyerahkan Diamond sekaligus dokumen untuk ditandatangani. Bersamaan Junior bisa melihat kelak hidup Diamond akan bahagia dengan keluarganya, yang membuat Junior menangis bahagia melepas Diamond. Di akhir film Tulip kembali nih ke rumahnya sambil Junior dan juga lainnya menemani jikalau tidak sesuai ekspektasi Tulip, yang ternyata keluarga besarnya sangat menantikan Tulip. Nah itu tadi alur cerita dari film Storks. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Dan buat kalian cerita ini hanya fiktif belaka aja ya, jangan dibuat serius. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.